Oke, kita langsung masuk ke sesi yang terakhir untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga udah mentok deadline. Jadi di sesi yang terakhir ini kita akan membandingkan, saya akan membandingkan ini sebelumnya disclaimer. Jadi saya akan membandingkan menurut pandangan saya pribadi. Jadi jikalau ada yang keliru, ada yang berbeda pendapat di antara kita, ya itulah NKRI gitu. Jadi saya membandingkan 3 pasangan ini menurut yang saya bahas tadi di sesi pertama dan sesi yang kedua, yang mana saya sudah membahas pada sesi pertama, yaitu tentang kelemahan dan kekuatan ataupun kekurangan dan kelebihan pada setiap manusia pada umumnya, terutama untuk calon pemimpin negara kita. Dan pada sesi kedua saya sudah membahas tentang pengalaman dan kemampuan sama seperti sesi pertama, yaitu teruntuk setiap manusia pada umumnya dan terutama untuk calon pemimpin kita di negara ini. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi perbandingan. Sebenarnya saya mau untuk membandingkan karena memang sesi terakhir ini adalah sesi perbandingan, yang mana perbandingan itu memang perlu dilakukan dalam soal memilih, di dalam pilihan, di dalam soal memilih kita juga harus membandingkan mana yang layak untuk kita pilih sebagai pilihan kita gitu. Mungkin yang saya bisa bandingkan cuma satu hal, yaitu dari segi kemampuan. Dari segi kemampuan bisa saya bandingkan dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden kita, itu mana yang terlihat mampu untuk menjalankan amanat rakyat dalam mewujudkan Indonesia Emas. Itu kita bisa bandingkan mana yang sudah terlihat mampu, sedangkan untuk faktor yang lain seperti pengalaman dan kelebihan dan kekurangannya itu saya masih cukup berat untuk membandingkannya, karena secara dasarnya juga pun saya masuknya ke ilmu teknik atau teknologi dan ilmu komputer, bukan ilmu politik gitu. Jadi saya nggak bisa membandingkan terlalu dalam. Jadi yang bisa saya bandingkan cuma dalam segi kemampuan saja, yaitu kita bisa melihat mana yang sudah terlihat mampu untuk menjalankan amanat rakyat untuk mewujudkan Indonesia Emas, gitu aja sih. Ya, selain daripada itu mungkin yang saya sudah jadikan pembahasan pada sesi pertama dan sesi kedua itu bisa kita jadikan faktor untuk jadi bahan perbandingan terhadap apa yang akan kita pilih untuk kedepannya nanti gitu. Seperti faktor kelebihan dan kekurangannya kita juga harus tahu seperti apa atau bagaimana kelebihan dan kekurangan yang setiap calon itu miliki atau gimana gitu. Jadi selain itu juga ada faktor yang bisa kita jadikan alat bantu untuk menjadikan perbandingan dalam sebuah pilihan, yaitu pada sesi kedua tadi saya membahas tentang pengalaman dan kemampuan. Itu bisa dijadikan faktor alat bantu untuk membandingkan pilihan kita. Jadi yang mana yang harus kita pilih, kita bisa melihat faktor dari seberapa pengalamannya dia atau seberapa mampunya dia, yang mana yang lebih baik menurut kita, maka pilihlah dia. Dan itu semua kembali lagi kepada hak kita masing-masing, pilihan kita masing-masing itu adalah hak setiap orang. Mungkin ini aja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 3 konten yang dijadikan dalam satu hari.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.